Hello friend, jumpa lagi dengan Rahman Cybernet. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang USB mini fan yang baru saja aku beli. Dan ini harganya kisaran 30-an. Fan itu adalah kipas angin. Dan USB berarti dia memiliki colokan USB. Jadi kalian bisa colokkan sumber daya listriknya ke USB. Nah, di sini terlihat bahwa USB mini fan ini biasa ya teman-teman. Jadi ya seperti ini. Dari boxnya aja ya. Ini terlihat bahwa ini udah stok lama. Ya kalian bisa lihat seperti ini, udah ngangkut-ngangkut kayak gini, dan ini udah nggak bersih, artinya ini udah lama banget stoknya. Di sini ada beberapa kelebihan, dia silent, artinya tidak terlalu mengeluarkan suara kayak yang di situ. Ada kipas yang aku beli untuk komputer yang ini ya. Jadi di sini silent, terus bisa dinaikkan, bisa turunkan, terus USB plug, dan ini lightweight fashion, lebih ke penampilannya berisi. Ini di sini juga sama, di sini sama, dan di sini ini ada sedikit anjuran di sini ya bagian ini. Jangan mencuci produk ini dengan water atau air, ya jelas ya, barang elektronik dicelup air ya, konslet nanti ya, konslet kalau barang elektronik dicelup air. Terus di bawahnya nggak ada. Oke, kita langsung buka saja. Sebenarnya ini aku udah coba juga sih, tapi nggak apa-apa buat video ini ya, seakan-akan unboxing. Ini bener aku belinya baru ya, baru ini sekalian sama keyboard dan lain sebagainya. Jadi memang ini baru, dan aku dapatnya udah kayak gini, boxnya udah kayak gini, dan terlihat ini barang lama. Kita cuma dapat itu doang sih, nggak ada yang lain di situ. Jadi ini boxnya sudah kosong, cuma seperti ini doang. Nah ini tadi ya, kelebihannya dia bisa diputar sana sama putar sini, tapi tidak bisa diputar sana. Nah, ini fungsinya buat matain. Ini ya, kalian bisa lihat. Jadi jangan terbalik nanti dia jadi begini. Sebenarnya kemarin aku mau beli untuk yang ada yang bagus ya, ada cepitannya. Tetapi karena yang cepitannya itu ternyata dia colokannya ini, nah ya, colokannya ini kayak itu ya, kayak yang ada di sini, yang ada di mikrofon bukan mikrofon kondenser, Taver Audio Sound Card. Kayak yang itu. Jadi kabelnya itu yang pasangan itu, jadi nggak nyatu. Jadi tidak menyatu dengan ini ya. Dia harus dicolokkan gitu, dan ternyata pas dicoba yang ada jepitannya itu dia tidak bisa nyala, entah karena kurang nyolok atau gimana, atau pas barangnya itu agak cacat, yang ada yang pas tak coba itu tidak tahu. Padahal menurutku juga bagus yang itu ya, lebih bagus yang jepitan. Dan ternyata ketika dites antara ini dengan yang satunya, wah anginnya kenceng ini bro. Dan aku mendapat kesimpulan kenapa kok anginnya bisa kencang. Yang pertama karena yang jepitan itu kecil, lebih kecil dari ini. Yang kedua adalah di sini ya, itu pemutarnya dia kayak ada ya, kayak seng gitu ya teman-teman. Jadi seng bukan plastik ya. Nah ini loh, nah tuh kalian bisa dengar sendiri kan. Jadi bukan plastik, sedangkan yang satunya itu plastik dan kecil juga. Jadi semburan anginnya itu kurang maknyos, kurang mantap, seperti itulah intinya. Sedangkan ini dia lebih besar dan ini kuat, jadi lebih tak rasain, itu lebih terasa lah. Nah sekarang kenapa sih aku beli ini? Alasannya apa aku beli kipas ini? Ya sesuai pada judul, aku beli kipas ini adalah untuk ini ya teman-teman. Jadi ini adalah hard disk enclosure, bukan enclosure, docking. Jadi kan itu fungsinya kan buat naruh hard disk ya teman-teman. Jadi hard disknya di situ agar bisa terhubung ke komputer. Ketika ini digunakan lama, maka akan terjadi panas di hard disknya, sehingga kita butuh ini untuk pendingin, ya semacam kayak yang ada di PC lah gitu ya, seperti itu, biar dia nggak kepanasan. Ya bukan dia sih sebenarnya, hard disknya, karena hard disk itu adalah teman bro ya, hampir file-file penting yang ada itu di situ teman-teman. Jadi kalau rusak ya berapa ya, makanya penting. Nah kita akan langsung coba saja, ini kita colokkan ke power bank saja ya. Sampai bergetar men. Inilah power banknya, dan kita akan langsung colokin USB yang ada di sini ke power bank. Enaknya kalau colokannya dia USB, dia menjadi lebih simple. Artinya dia juga bisa dicolokin ke sumber listrik, stop kontak, pakai charger HP. Kita ambil ini aja. Nah, lalu kita colokin saja di sini. Nah, dan ini langsung kamu colokan ke stop kontak. Perlu dicoba. Oke, saya coba ya. Kita sekarang berada di sisi gelap ya. Sisi gelap ini masih berantakan di sebelah. Yang sana bagus, ini berantakan. Nah, di sini kita colokin ke sini. Stop kontak, dan kita akan langsung hidupkan di sini. Nah ini enaknya ya, ada saklarnya tuh, anginnya mantep ya, walaupun kelihatannya ya kalian bisa lihat sendiri dusnya kayak apa, dusnya kayak gitu ya, ternyata ini mantep banget. Jadi ini mungkin filosofi buat kalian, jangan
hanya kalian melihat dari sampul perluarnya aja ya teman-teman. Siapa tahu yang sana yang jelek kayak gitu aja dalamnya bagus banget ini ya teman-teman. Nah nih, enak kan? Oke, sebelum kita cabut usahakan kita matikan dulu saklarnya agar apa? Agar kipas ini menjadi lebih awet. Nah kita langsung tarik lagi ke sini. Yes. Oke, di sini kita akan menggunakan yang kedua adalah ke power bank. Enak banget kan, fleksibel men. Nah ini karena aku nggak pakai tripod ini ya, kita langsung colokkan saja di sini. Gak ribet ya kalau nggak pakai tripod. Nah ini sudah ya, langsung kita nyalakan. Nah dia langsung bereaksi. Nyala. Nah seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kipas ini mengandalkan angin cukup kencang ya untuk membuang panas yang ada di harddisk. Jadi di sini kan harddisk ada yang namanya penghantar ya. Dia bisa menghantarkan panas dan juga bisa menghantarkan dingin dengan cepat. Sehingga di sini ketika kita hantarkan dingin yang ada dari kipas, maka dia akan cepat diserap di situ ya. Secara otomatis panas yang ada di dalamnya akan tergantikan pada pendingin yang dingin. Makanya kenapa di CPU biasanya ada kipas ya. Jadi di dekat harddisk itu ada kipas yang buat ini, sehingga harddisk itu menjadi lebih aman dari yang namanya overhead. Nah, kalian bisa dengar sendiri suaranya seperti apa, dan ini benar-benar dingin banget, sangat fleksibel banget pokoknya ya. Seperti inilah fungsinya ya, fungsi dari kipas ini. Jadi ini bukan untuk sekedar buat kita ngilangin panas, tapi buat harddisk kayak gini ya, karena dia ini sangat penting. Makanya jangan sampai overhead lah gitu. Kalau overhead bisa rusak kan berarti banyak sekali data di dalamnya yang berharga. Oke, di sini ini sudah selesai dan kita udah pakai sekitar 1 jaman ya, 1 jam. Nah di sini kita akan coba lihat ya perbedaannya yang ada di sini 31 teman. Jadi ada 31, biasanya bisa sampai 40 kalau udah panas. Nah ini cuma 31, jadi sangat berguna banget ya. Wow. Tuh 31 kan, nih 31. Jadi untuk ketika kita memakai kipas seperti ini, sebenarnya tidak harus USB sih, kipas bisa sembarang lah, kipas listrik biasa yang pakai stop kontak itu juga bisa sebenarnya ya, karena itu akan mereduce panas yang ada di sini, yang ada di harddisk, sehingga kita bisa menggunakan harddisk ini menjadi lebih lama dan aman gitu ya, safe. Nah seperti itu kira-kira ya, mungkin sederhana sih, semua orang sebenarnya bisa, tapi aku menunjukkan cara yang lebih praktis menggunakan USB mini fan yang seperti ini. Udah murah dan dari segi kualitasnya dia udah kenceng banget ya anginnya, menghantarkan udara dingin yang bisa mengurangi panas yang ada di sini. Nih 31 derajat. Normalnya sih 29 ya, normalnya harddisk biasa. Nih seperti ini misalnya harddisk ini yang ada di sini ya. Nah 29 kan, ini adalah harddisk yang normal yang dia memang tidak kita gunakan. Nah seperti itu. Nah bagaimana? Silahkan kalian tentuin sendiri mau beli atau enggak. Dan terima kasih udah nonton, dan jangan lupa untuk komen, dan silahkan baca pertanyaan yang ada di belakang video biasa ya, dan silahkan jawab di kotak komentar. Nggak ada hadiahnya sih, tapi di situ aku jadi tahu kira-kira minat kalian itu seperti apa sih. Ya via payung sebelum hujan kayak gitulah ya, daripada nanti malah rusak. Udah rusak kan malah berapi, udah datanya hilang, rusak harddisknya, apalagi kalau ininya juga ikut rusak gara-gara overhead ya. Emang kita perlu kayak gini, karena harganya juga nggak terlalu mahal juga ya. Jangan beli yang mahal-mahal lah, yang murah aja ada, kenapa harus beli yang mahal? Yang murah aja udah oke, kenapa harus yang mahal? Ya kira-kira seperti itu untuk review USB mini fan kali ini ya.